ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kang Ustaz hari Rizwan ini Ustaz? sehat? Alhamdulillah saya sehat Ustaz. Ustaz gimana kabarnya? Saya sehat walafiat dan semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Semoga jamaah di sini juga ayah bunda dalam keadaan yang luar biasa sehat ya Ustaz ya. Kalau misalnya ada yang merasa mungkin tidak enak badan, mungkin kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan ya, yang diangkat penyakitnya, kemudian semoga sakitnya menjadi salah satu bentuk penghapusan dosa. Dan mungkin bisa juga berikhtiar ya Set ya, minum produk baru Bunian ya Set ya, dengan minum Maduku. Nanti bisa menghubungi tim usaha Bunian atau bisa menghubungi tim di LTQ untuk ordernya ya Set ya. Oke. Oke ya Bunda, mungkin kita akan mulai acara kita, agenda kita pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa penuntut ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah memberikan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi bekal untuk bisa terus beradaptasi, berdekatan dengan Al-Quran insya Allah. Untuk menambah keberkahan kita pada acara kali ini, pada agenda kita, agenda rutin kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan, mungkin ya, mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Syauqi. Ustadz Syauqi, apakah sudah hadir dan sudah siap untuk membacakan Al-Quran pada agenda kali ini? Insya Allah, alhamdulillah sudah Oke. hadir. Ustadz Oke, Rizwan. silakan Ustadz Syauqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustaz Syauqi yang telah membacakan kita beberapa potongan ayat Al-Quran yang sangat luar biasa ya. Kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus gitu ya. Petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Oke, ada info juga mungkin dari teman pihak panitia LTQ bahwa ayah bunda untuk kedepannya mungkin nanti apabila ada yang bersedia untuk membacakan Al-Quran boleh banget nanti selain Ustaz Syauqi ataupun ayah bunda sekalian di sini juga boleh untuk membuka kajian ini dengan membaca Al-Quran dan nanti kalau misalnya ada sedikit koreksi boleh juga langsung dari Ustaz Ferry ataupun dari tim LTQ gitu. Nah untuk ayah bunda yang juga ingin memperdalam kajian Al-Qurannya baik secara bacaan ataupun secara penambahan hafalan ataupun dalam proses mencoba mentadaburi Al-Quran dengan mencoba untuk menerjemahkan secara mandiri itu juga bisa langsung ikutan program atau agenda-agenda yang ada di LTQ. Insya Allah semuanya terakomodir, semuanya bisa dilakukan sama di LTQ Bunyan. Mumpung juga udah mendekati bulan Ramadan, saatnya kita untuk lebih mendekatkan kembali dengan Al-Quran sebagai langkah ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini menjadi benar-benar waktu untuk kita semakin mendekatkan diri dan menjadi keluarga Al-Quran insya Allah. Oke, mungkin tanpa berpanjang waktu, kita akan langsung mendengarkan kajian ilmu dari guru kita bersama, Kiai Haji Ustadz Usmauluddin MA. Dan sebelum itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan atau mungkin di akhir sesi nanti saya silakan raise hand, nanti akan saya panggil untuk bisa membacakan pertanyaannya. Dan jangan lupa mungkin untuk menjaga kondusivitas agenda kita dalam menuntut ilmu, mungkin ayah bunda yang ada di sini mungkin bisa meng-unmute apabila mic-nya apabila kondisinya sedang tidak kondusif ya di rumahnya ya. Dan bisa juga silakan disiapkan catatannya dan kalau misalnya bisa on cam untuk menghargai guru kita silakan untuk on cam. Baik Ustadz, mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saudara-saudara sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga di tengah pandemi yang kita tidak tahu ya sampai kapan akan berakhir. Dikala semua orang semakin hari semakin tidak nyaman dengan kondisi yang ada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, baik lahiriah kita ataupun batiniah kita, dan kita akan terus menggunakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, kualitas intelektual kita, kualitas ukhuwah di antara kita dan kontribusi kita pada Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai kajian ini ya. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga setelah kemarin kita membahas pendahuluan tentang apa itu tadabbur, kemudian rumus penting dalam tadabbur, dan malam ini insya Allah kita akan membahas tahap demi tahap tadabbur Al-Quran, dan semoga kajian ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hingga detik hari ini kita semuanya masih diberikan anugerah Islam, anugerah iman, anugerah sehat walafiat serta persaudaraan sesama kita. Karena hal-hal tersebut di antara hal yang sangat luar biasa yang mungkin tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala berikan hal itu. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semuanya terus meningkatkan kualitas syukur kita dengan meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaudaraan sesama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita semuanya di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita di dunia tidak akan pernah berjumpa walaupun hanya dengan mimpi. Akan tetapi kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sepanjang hayat kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita yakin dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, iman kepada Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi asbab selamatnya kita, asbab mulianya kita, bahkan akan menjadi asbab berjayanya kita semuanya di dunia, dan semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kelak di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah, sehingga dengan dibukakannya pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah, kita semuanya semakin mengenal, kita semuanya semakin mengerti dan semakin faham, sehingga Allah Subhanahu wa taala tumbuh suburkan di hati kita untuk senantiasa hidup di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga saudara-saudaraku yang hadir pada kesempatan kali ini, dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara tetangga, bahkan di luar negeri yang jauh di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan asbabnya kita hadir pada kajian tadabbur malam hari ini menjadi asbab sehat, menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan hidayah kepada kita semuanya, dan akan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan lahir dari kita semuanya generasi-generasi yang soleh dan solehah, generasi-generasi para pecinta Al-Quran dan Sunnah, generasi-generasi para ulama dan para pejuang. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mereview sedikit
2 pertemuan yang sudah kita lakukan. Pertemuan pertama, saya membahas begitu pentingnya tadabbur kita lakukan. Objek tadabbur itu adalah Al-Quran. Objek tadabbur itu adalah ayat-ayat qauliyah. Sedangkan objek tafakkur adalah ayat-ayat kauniyah. Mentadaburi Al-Quran dan mentafakuri jagat raya, 2 hal yang harus senantiasa kita lakukan. Karena dengan melakukan tadabbur dan tafakkur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kemahakuasaannya, yang mana kemahakuasaan itu ketika kita faham secara mendalam, semoga menjadi jalan kuatnya kita, mendarah dagingnya keimanan dan ketakwaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Untuk melakukan itu semua, pada pertemuan yang kedua, saya menyarankan kepada semuanya agar di tengah-tengah kesibukan kita, biasakan ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan perenungan-perenungan. Banyak merenung, bukan banyak menghayal. Banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Dan yang paling penting dalam proses itu semua adalah mengonkan penghayatan. Sehingga antara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan apa yang kita hayati, dua-duanya nyambung. Inilah yang menjadi karakter utama ulul albab. Inilah yang menjadi sarana di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menjadi pengokoh keimanan. Sehingga antara iman dan ilmu, 2 hal yang saling mempengaruhi. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya. Semakin bertambah kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin semangat diri kita untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan. Sehingga lahir dari akal yang sehat, ya, akal yang selamat. Ini yang kemarin saya sampaikan secara umum. Insya Allah pada pertemuan kali ini, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu tahapan tadabbur. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa itu? Yang pertama adalah jangan tergesa-gesa di dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah tentukan targetnya. Anda akan mentadabburi Al-Quran ini, apa targetnya? Apa tujuannya? Sehingga dari kejelasan target itu, kita akan menemukan seperti apa strategi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah fahami peta Al-Quran. Yang keempat adalah perhatikan munasabah. Yang kelima adalah perhatikan penafsiran para ulama. Yang keenam, ambil pelajaran-pelajaran penting. Yang ketujuh, jadikan petunjuk dalam kehidupan apa yang telah kita tadabburi. Kurang lebih ini 7 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu jangan terburu-buru ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa hal ini sangat penting untuk saya sampaikan? Ada beberapa ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya tentang hal ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Wa la ta'jal bil Qur'an. Wa la taj'al bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq, Raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'an, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Janganlah engkau
tergesa-gesa ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, baik membacanya, memahaminya, ya, mentadabburinya, memahami tafsirnya, ya. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini secara umum memberikan arahan kepada kita semuanya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka hindari sifat terburu-buru. Ya, pengen cepat-cepat hafal, pengen cepat-cepat faham, pengen cepat-cepat mengerti semuanya. Kenapa? Karena berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya membutuhkan panca indera dan tajamnya analisa. Akan tetapi, sebagaimana di pertemuan yang kedua, mengonkan hati kita, mengonkan jiwa kita, sehingga gelombangnya menjadi gelombang yang sama antara Al-Quran sebagai kitab suci dengan hati yang bersih, ini yang sangat dibutuhkan. Sehingga Al-Quran yang suci itu dan hati yang bersih itu, dia akan menyambung gelombang jiwanya. Disitulah kita akan merasakan asyik ma'syuk, kenikmatan yang begitu luar biasa ketika kita hidup bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ya secara lafaz ataupun memikirkannya secara terjemah, secara makna, dan penghayatannya secara tadabbur. Maka kita akan mendapatkan orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, nuansa jiwa kita dan pikiran kita bahagia, bersemangat. Atau juga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, tiba-tiba hati kita merasakan gelombang yang begitu sedih. Ya. Jadi rasa itu muncul dari mana? Rasa itu muncul dari penghayatan yang begitu mendalam dan endapan-endapan pemahaman yang ada pada jiwa kita melalui proses interaksi yang sangat panjang. Maka oleh karena itu, saya ingin mengingatkan pada diri saya dan pada kita semuanya, sabar, perlahan, jangan terburu-buru. Ya. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaupun khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya juga kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu Qur'ana. Engkau Muhammad, jangan gerakkan lidahmu ya untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Nah, ini juga sama intinya, yaitu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, jangan terburu-buru. Semakin berlama-lama, semakin baik dan semakin bagus. Pada pertemuan yang pertama saya sampaikan, saya pernah mengalami dan mempraktekkan kondisi ini, ya, yaitu ketika mengkaji surat Al-Anbiya ayat 10. Saya mencoba menggali apa makna zikir. Ya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Fihi dzikrukum. Dzikrukum itu apa sebenarnya? Kita coba artikan, kita coba buka beberapa tafsir para ulama. Semakin dibuka, semakin dikaji untuk memahami satu kata saja. Ternyata kita membutuhkan, saya terutama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga ketika berinteraksi lagi dengan ayat tersebut, begitu banyak kesan-kesan yang muncul dalam memori kita, sehingga kesan-kesan itulah ya yang akan mengendap pada pikiran dan jiwa kita, sehingga ketika bertemu lagi dengan ayat itu, karena kesan-kesannya begitu mendalam, maka setiap dibaca seakan-akan pesan itu langsung dikirimkan kepada akal kita dan kepada jiwa kita. Disitulah sebuah interaksi antara jiwa, raga, dan pikiran kita bersatu padu dengan Al-Quran, sehingga menjadikan Al-Quran
menjadi darah dan daging kita yang akan keluar nanti bukan hanya lagi sebatas kata, akan tetapi Al-Quran, makna-makna Al-Quran, pemahaman-pemahaman Al-Quran akan keluar melalui pori-pori tubuh kita. Jadilah living Quran. Jadilah Al-Quran yang berjalan itu. Ya. Maka di sini telah kedahsyatan kita ketika kita membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran tanpa harus terburu-buru. Ya. Kemarin juga saya sampaikan bahwa cara pembelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya 5 ayat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah terlebih dahulu ayat yang baru yang diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebelum mereka memahami dan melaksanakannya. Ya. Nah, hari ini kita menyaksikan banyak orang yang sangat tergesa-gesa dengan Al-Quran. Ketika belajar membaca, pengennya sekali dua kali bertemu guru, langsung pengen bisa. Menerjemahkan Al-Quran, sekali dua kali belajar kepada guru, pengen langsung bisa. Ya, menyetorkan hafalan Al-Quran, sekali setor, dua kali setor, pengen kuat langsung hafalannya. Ini sangat harus kita perhatikan dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Di surat Thaha ayat 114 kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa yang sangat luar biasa, yaitu Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Allah maaf. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentukan target. Ya. Apa tujuan yang hendak dicapai sehingga kita akan menemukan pola interaksinya dengan Al-Quran. Ini insya Allah akan saya bahas secara mendalam ya di pertemuan yang keempat. Kenapa? Karena menentukan target interaksi kita dengan Al-Quran itu erat kaitannya dengan pola interaksi. Nanti ada yang disebut dengan tahlili, ada yang disebut dengan maudhu'i, ya, cara tahlili seperti apa, cara maudhu'i seperti apa. Insya Allah saya akan bahas secara mendalam besok Selasa atau malam Rabu besok insya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengkaji lebih dalam tentang ini. Ya. Nah, yang kedua ini sangat penting untuk kita menentukan target karena semua interaksi dengan Al-Quran, baik secara huruf, kata, ayat, atau juz, kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Dari sisi manapun kita melihat Al-Quran, siapapun yang melihat Al-Quran, maka Al-Quranul Karim akan memancarkan kepada orang tersebut sesuai dengan target dan tujuan yang hendak dia capai. Al-Quran akan memancarkan kepada orang tersebut sesuai dengan batas keilmuannya, sesuai dengan background keilmuannya. Maka jika ada para ahli sains berinteraksi dengan Al-Quran, maka seakan-akan seluruh ayat-ayat Al-Quran akan memancarkan cahaya-cahaya sains kepadanya. Jika ada ahli manajemen, maka seluruh ayat-ayat Al-Quran seakan-akan akan memancarkan kepada diri orang tersebut semua ayatnya tentang manajemen. Jika ada seorang dokter, seorang ahli sosial, seorang ahli ekonomi, dan yang lain-lainnya berinteraksi dengan Al-Quran, jika dia sudah menentukan targetnya, maka seakan-akan Al-Quran akan menjawab apa yang telah menjadi target orang tersebut. Sekali lagi, insya Allah besok kita akan melihat pola-pola interaksi dengan Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan oleh para ulama kepada kita semuanya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, pahami peta Al-Quran. Ini peta Al-Quran di sini maksud saya secara lafzi, ya, zohirnya. Karena kita akan menemukan di dalam Al-Quran huruf. Kita akan menemukan di dalam Al-Quran huruf bersambung huruf menjadi kata. Kata-kata dirangkai menjadi ayat. Ayat-ayat dirangkai menjadi surat. Surat-surat dirangkai disistematikan juga ada menjadi juz. Ya, walaupun ada hizb. Nanti hizb itu setengah juz.
Nah, secara umum biar agar lebih mudah saya petakan seperti ini, ya. Nah, apa yang saya maksudkan? Jika yang kedua itu menentukan target, maka yang ketiga memahami peta. Ketika kita targetnya memahami satu huruf, maka kita akan bertemu dengan peta Al-Quran pada huruf tersebut. Ya, jika targetnya memahami kata di dalam Al-Quran, maka kita akan bertemu dengan kata tersebut di dalam Al-Quran. Nanti akan kita temukan ada pengulangan 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan ratusan kali di dalam Al-Quran. Ya, begitu juga ayat, begitu juga surat, begitu juga juz. Nah, peta ini harus betul-betul kita fahami sehingga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita benar-benar menemukan sesuai dengan apa yang telah kita targetkan. Ya. Coba kita praktekkan tadabbur dalam surat Al-Asr. Ini hanya sebatas contoh saja ya. Karena di antara janji saya untuk pertemuan yang ketiga ini adalah bagaimana mengaplikasikannya. Jika 2 pertemuan itu teori semua, maka untuk pertemuan ketiga saya ingin mengambil sebuah contoh. Contoh ketika kita mentadabburi 1 huruf, 2 huruf, kemudian 1 kata, kemudian 1 ayat dan juga 1 surat. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin. Lafi berada dalam, khusrin kerugian. Illa alladzina amanu, illa kecuali alladzina orang-orang amanu beriman. Wa amilus salihat dan mengerjakan kebajikan. Wa tawasaw bil haq serta saling menasehati untuk kebenaran. Wa tawasaw bis sabr dan saling menasehati untuk kesabaran. Saya telah baca ayat dan saya telah baca terjemah. Ini terjemahan versi Kementerian Agama tahun 2002. Ya. Nah, kita masuk pada tadabbur. Tadabburnya tadabbur huruf. Yang pertama kita akan dapatkan di ayat pertama yaitu wal asri. Jangan melewatkan secara cepat huruf demi huruf di situ. Wow di situ bukan wow sembarangan, ya. Tapi wow di situ kata para ulama nahwu itu wow lil qasam. Wow yang menunjukkan sumpah. Nah, ketika masuk ke dunia tadabbur, maka kita bisa lebih memperdalam apa yang dimaksud dengan wow qasam. Oh, wow qasam itu adalah wow sumpah. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmah di balik penggunaan kata wow di situ? Ya. Kemudian apa hikmah digunakan kata asar? Tidak disebutkan was-subhi atau wal fajri innal insana lafi khusr. Ya, tidak disebutkan wad-duha innal insana lafi khusr. Tidak disebutkan wan nahar innal insana lafi khusr. Ya, tidak disebutkan wal masa atau wal lail. Kenapa dipilihnya kata asar? Nah, di sini keunikan dalam tadabbur itu. Wow lil qasam. Wow qasam menunjukkan terjemah demi, tapi bukan hanya demi, ya, akan tetapi tidak ada kata qasam atau kata demi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dirangkai sesuatu kecuali menunjukkan hal itu sangat penting. Maka wal asr karena diawali dengan waw menunjukkan sangat pentingnya peristiwa tersebut dan sangat pentingnya sumpah tersebut yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan digandengkan dengan waktu asar. Ya. Kenapa waktu asar? Ya. Jika kita perhatikan siklus waktu, ada pagi, ada siang, ada sore, atau dalam waktu sholat, ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu zuhur, ada waktu asar. Waktu asar menunjukkan ya waktu di mana tadinya terang
akan menjadi gelap sedikit demi sedikit, langsung masuk waktu maghrib. Sehingga kata asar di sini sangat penting untuk disebutkan bahwa kita orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini agar memperhatikan waktu asar, karena waktu asar sebentar lagi akan menjadikan nuansa dunia ini menjadi gelap. Dalam kehidupan kita secara pribadi, jika kita merasa bahwa kita sudah mulai tua, maka yang terjadi sebentar lagi adalah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, hei manusia, hei Us Mauludin, hei Fulan bin Fulan, perhatikan waktu asar. Karena ketika waktu asar tiba, artinya sebentar lagi waktu maghrib. Jika usiamu, terutama yang sudah 40 tahun, Anda masih berleha-leha, Anda masih terlalu banyak bermain-main dengan dunia ini, maka perhatikan, sehebat apapun Anda, sesibuk apapun Anda, semulia apapun Anda, semuanya akan mati. Ya. Ini tadabbur yang bisa kita lakukan. Munculkan pertanyaan-pertanyaan. Saya lebih nyaman pertanyaan itu bukan diawali dengan kenapa, ya, akan tetapi saya lebih nyaman memunculkan pertanyaan, apa hikmah di balik huruf ini? Apa hikmah di balik kata ini? Ya. Kenapa hal itu lebih saya sukai pertanyaan itu? Ya, pertanyaan apa hikmah di balik ini daripada kenapa kata ini atau huruf ini digunakan. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk ditanyakan kenapa, ya, tapi sangat layak untuk diambil hikmah, ya, dari setiap rangkaian huruf dan setiap rangkaian kata yang digunakan. Kemudian inna itu menunjukkan kesungguh-sungguhan atau litaukid. Inna. Kemudian al-insan, di situ ada alif lam. Alif lam, al-alifu wal lamu lil istighraq, kata para ulama. Alif lam di situ fungsinya untuk menunjukkan semua cakupan-cakupan. Artinya innal insan, semua manusia. Nah, ini juga ada makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa tidak innan nasa? Ya. Innan nasa, tapi innal insan. Penggunaan kata insan dengan kata anas itu juga berbeda perspektifnya, ya. Nah, di sini kita membutuhkan kamus-kamus dasar untuk memahami huruf dan kata. Dari mana saya biasa merujuk untuk memahami kata-kata, makna kata di dalam Al-Qur'an? Kalau dalam kamus-kamus Arab, kita akan mendapatkan beberapa kamus yang sangat standar, ya, yang biasa dirujuk. Pertama ada kamus At-Ta'rifat, karya Imam Al-Jurzani. Yang kedua ada Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran, karya Syekh Ar-Raghib Al-Asfahani. Ada yang ketiga Mu'jam Maqayis Al-Lughah, karya Ibnu Faris, atau Lisanul Arab, karya Ibnu Manzur. Nah, ini kan bahasa Arab semua. Kang, gimana untuk saya? Kan saya jangankan untuk memahami maknanya, untuk membacanya saja kadang saya kurang pas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya bisa juga membeli ensiklopedi kata di dalam Al-Quran. Karya Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, dan tim. Ini juga sangat bagus karena mengumpulkan seluruh kata-kata dan merujuk pada buku-buku standar pemaknaan kata di dalam Al-Quran. Ya. Contohnya adalah An-Nas dan Al-Insan. An-Nas terambil dari kata An-Naus. An-Naus ay al-harakah. Ketika disebutkan An-Nas, ini menunjukkan kondisi manusia yang sangat dinamis ke arah positif. Ya. Tapi kalau disebutkan Al-Insan bisa terambil dari kata an-nisyan, artinya lupa. Ya.
Maka oleh karena itu, pada kalimat ini sangat tepat sekali Al-Quran menyebut innal insan, bukan innan nas. Nah, ini kan pemaknaan seperti ini bukan hanya sebatas kemampuan menerjemahkan Al-Quran, akan tetapi kemampuan membedah setiap huruf dan setiap kata yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita semuanya sedikit demi sedikit mulai memahami. Hanya pemahaman-pemahaman ini akan muncul dari kesan-kesan yang timbul. Karena proses pemahaman yang cukup, ya, sehingga pesan-pesan yang dimunculkan oleh setiap huruf dan setiap kata di dalam Al-Quran, cahaya Al-Quran yang dipantulkan dari setiap huruf dan dari setiap kata yang ada di dalam Al-Quran, itu mulai sama sinyalnya, gelombang jiwanya dengan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah dan berikan keutamaan kepada kita semuanya untuk mampu memahami itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairun katsira. Hikmah itu menurut Syekh As-Sa'di selain al-hikmah ay Al-Qur'an wa sunnah. Hikmah itu Al-Qur'an dan sunnah. Hikmah juga berarti al-hikmah hiya ma'rifatu asrari syai'. Hikmah itu adalah pemahaman terhadap rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan al-hikmah menurut Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya. Kemudian la fi khusrin. Ini luar biasa nih. Ada la fi. La itu litaukid. Fi itu menunjukkan di dalam. Khusrin jika dilihat bentuk penulisannya beda dengan al-insan. Kalau al-insan ada alif dan lam, tapi khusrin tidak ada alif lam dan lam. Ini dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ma'rifah dan nakirah. Nakirah itu tidak definitif, tapi ma'rifah itu sudah definitif. Al-insan, seluruh manusia, kita manusia, la fi khusrin, ada dalam kerugian. Kerugian yang mana? Kerugian yang unlimited. Ya. Jadi semua manusia ketika waktu asar, dia sebentar lagi akan mati. Usia 40 tahun tidak mempersiapkan dirinya untuk kematian, berbekal kematian. Siapapun manusianya, ya, apapun penyebutannya, mau disebut ustadz, mau disebut kiai, mau disebut syekh, mau disebut habib, mau disebut coach, mau disebut master coach, mau disebut ayah, mau disebut ibu, mau disebut bunda, mau disebut ummi, mau disebut papi, mami, segala macam manusia, lafi khusrin, mereka akan berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, melakukan amal-amal kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam hak dan kesabaran. Ayat ini, ya, rangkaian ayat ini, inti dari surat ini diberikan komentar secara langsung oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan seandainya manusia memahami surat Al-Asr lakafathum, maka cukup bagi mereka faham surat Al-Asr saja sudah cukup. Ya. Ini lahir dari mana? Lahir dari pemahaman yang sangat mendalam Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau menyimpulkan siapapun orangnya yang memahami isi kandungan surat Al-Asr cukup bagi mereka. Cukup dalam artian bukan hukum, masalah hukum, tapi cukup sebagai bekal kehidupannya. Ya. Dan para ulama tauhid, ya, menjadikan surat Al-Asr ini menjadi dasar, ya, usulul tsalasah. Ada 3 hal pokok, ya, yang harus difahami dalam kerangka iman. Apa itu? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Ya, ada para ulama juga yang mengambil kesimpulan dari surat ini, ada 4 hal yang harus dilakukan. Apa itu? Ilmu dan iman, kemudian amal soleh, kemudian dakwah, kemudian sabar alal adza. Ada 4 kaidah penting di dalam kehidupan. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu, ya, disesuaikan dengan
kapasitas seseorang ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin sering dia berinteraksi dengan huruf, kata, rangkaian ayat yang ada dalam surat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuka lagi hikmah-hikmah yang ada tersimpan dalam huruf, dalam kata, dalam ayat, dan dalam surat ini secara umum. Ya. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita akan praktekkan ilmu tadabbur ini ke surat-surat yang ada di dalam juz 30, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesehatan dan kesempatan untuk mengikutinya. Dan saya sangat menyarankan karena ilmu tadabbur itu bukan hanya sebatas teori, akan tetapi harus dipraktekkan. Kesan dan pesan apa yang timbul itu akan sesuai dengan siapa kita, ya. Dan nanti kita akan mendapatkan pesan-pesan yang sangat berharga dari setiap huruf, kata, ayat, surat, bahkan juz yang ada di dalam Al-Quran. Baik, saya akan lanjutkan. Yang keempat adalah perhatikan munasabah. Apa yang saya maksudkan dengan munasabah? Munasabah itu kesesuaian, sesuai dengan runutan. Ya, ada 3 hal yang penting dalam munasabah itu. Apa itu? Yang pertama adalah sibak. Yang kedua adalah siyak. Yang ketiga adalah lihaq. Apa yang saya maksudkan dengan munasabah? Munasabah itu kesesuaian. Kesesuaian apa? Kesesuaian pertama adalah sibak. Sibak itu adalah huruf atau kata yang mendahuluinya. Atau juga ayat yang mendahuluinya, atau juga surat yang mendahuluinya. Ya. Jadi sibak itu maksudnya adalah segala hal yang ada sebelum huruf itu, sebelum kata itu, sebelum ayat itu, atau sebelum surat itu. Ya. Yang kedua, siyak. Siyak itu adalah huruf, kata, ayat yang sedang kita baca, atau surat yang sedang kita baca. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan lihaq. Apa yang dimaksud dengan lihaq? Lihaq adalah huruf, kata, ayat, atau surat setelahnya. Ya. Jadi kalau sibak, semua hal yang berkaitan dengan sebelumnya. Kalau siyak, apa yang sedang kita baca. Kalau lihaq, apa yang setelahnya. Ini 3 hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Untuk mendalami ilmu munasabah, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, bisa melihat tafsir-tafsir para ulama, ya. Kalau para ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, di antaranya di dalam tafsir Ar-Razi, ya, atau tafsir Al-Kabir. Kemudian tafsir Al-Biqai. Tafsir Al-Biqai namanya An-Nazmud Durar. Nah, ini yang menjadi bahan disertasi Profesor Dr. Quraish Shihab. Maka di dalam tafsir Al-Misbah, ya, ketika saya ditanya oleh orang, Ustaz, boleh nggak saya merujuk ke tafsir Al-Misbah? Saya sampaikan, rujuklah ke tafsir Al-Misbah. Karena di antara kelebihan tafsir Al-Misbah adalah ilmu munasabahnya. Kenapa seperti itu? Pendapat saya, karena setelah saya kaji tafsir Al-Misbah, mayoritas kajian-kajian munasabah yang disodorkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab itu diambil dari tafsir An-Nazmud Durar karya Imam Al-Biqai. Hal itu sangat wajar dilakukan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab karena memang disertasinya tentang tafsir An-Nazmud Durar karya Imam Al-Biqai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita masuk pada prakteknya. Munasabah ayat. Apa hikmah dibahas? Contoh ini dalam awal surat Al-Baqarah, saya ambil contoh ya. Munasabah ayat. Apa hikmah dibahas sifat muttaqin di awal surat Al-Baqarah? Kemudian disebutkan sifat orang kafir dan orang munafik. Nah, jika kita masuk ke dalam surat Al-Baqarah, maka sibaknya secara surat, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah itu membahas apa? Itu kajiannya, munasabah, kesesuaian, urutan-urutan surat, kemudian
Itulah yang disebut dengan sibak. Siaknya mana? Kita sedang membaca surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-5. Ya, ayat pertama sampai ayat ke-5 itu kan membahas muttaqin. Ya. Kemudian lihaknya adalah membahas tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, kurang lebih seperti itu prakteknya. Contoh, saya akan coba kita praktekkannya. Kenapa atau apa hikmah di balik pembahasan sifat orang-orang munafik, orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa, kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Ya. Maka jika diambil sibaknya dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peta manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat bagi mereka. Siapa itu? Tidak dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ya. Kemudian lanjut, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ini juga tidak disebutkan secara rinci dalam surat Al-Fatihah. Masuk surat Al-Baqarah, maka di surat Al-Baqarah siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang-orang yang mendapatkan nikmat kepada mereka itu adalah orang-orang bertakwa. Maka disebutkanlah sifat-sifat orang bertakwa di awal, kemudian di ayat yang kelimanya Allah Subhanahu wa taala tutup pembahasan itu dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah disebut an'amta, Allah memberikan kenikmatan. Kalau di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Karena memang kemenangan, kesuksesan atau al-falah itu di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sesuai, nyambung pembahasannya antara surat Al-Fatihah, antara ayat ke-7 di surat Al-Fatihah dengan ayat pertama sampai ayat ke-5 di surat Al-Baqarah. Kemudian kenapa disebutkan setelah membahas setelah membahas al-muttaqin, orang-orang bertakwa, kemudian membahas al-kafirun, orang-orang kafir di ayat yang ke-6 dan ke-7? Karena ingin membahas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, bukan orang-orang yang dimurkai, bukan orang-orang yang tersesat. Siapa? Itulah orang kafir. Maka dibahas di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Nah, tapi nuansa kekafiran itu beda ternyata kondisi Makkah dan Madinah. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya jika di Makkah sampai kapanpun, ya, proses 13 tahun dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dengan di Madinah yang 10 tahun ternyata nuansanya berbeda. Apa perbedaan yang sangat distintif, yang sangat berbeda, yang sangat telak itu? Yaitu di Makkah tidak ada orang-orang munafik. Sementara atau sedangkan di Madinah muncul kelompok-kelompok orang munafik. Siapa mereka orang munafik itu? Nah, ini penjelasannya rinci sekali di awal surat Al-Baqarah, terutama ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, ini karakter orang munafik. Loh, kok bisa dijelaskan orang-orang munafik di surat Al-Baqarah? Ya, karena memang surat Al-Baqarah itu madaniyah, ya, surat madaniyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga kajiannya melibatkan banyak unsur, ya, ilmu, dan dilihat dari berbagai sisi. Disinilah yang membutuhkan kesabaran itu. Jadi kalau kita hanya melihat apa yang kita lihat, tidak melibatkan unsur-unsur yang lain,
yang erat kaitannya dengan ayat itu, maka pemahaman tadabbur kita akan sangat dangkal. Tapi karena dengan kesabaran, dibaca lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, ini akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Ya. Kemudian, contoh lagi, munasabah surat. Kalau tadi kan pada ayat, ya, ini munasabah surat. Apa hikmah diurutkannya surat Al-Fatihah menjadi surat pertama, dan setelah itu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan seterusnya. Adakah hikmah-hikmah? Sangat jelas. Ya. Kalau Imam As-Suyuti, beliau mengarang satu kitab judulnya Asraru Ma'rifatis Suwar. Asrar Tartibis Suwar. Maaf. Asraru Tartibis Suwar. Asrar, rahasia-rahasia Tartibis Suwar. Urutan-urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Itu sudah disusun oleh Imam As-Suyuti. Nah, ataupun Imam Al-Biqai menyebutkan itu. Kalau ulama-ulama modern seperti Sayyid Qutb, ya, ataupun Sa'id Hawa di dalam tafsir Al-Asas pun menyebutkan hikmah-hikmah ini. Jadi saya di antara orang-orang, ya, yang saya tidak akan pernah menolak orang secara utuh, gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin semua orang pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Maka ambillah kelebihan-kelebihan atau hikmah-hikmah yang Allah berikan kepadanya. Jikapun ada kekurangan-kekurangan di orang lain, apalagi di ulama, maka lebih baik diam. Karena bisa jadi keilmuan kita dengan mereka jauh levelnya, sehingga kita tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Ya, dan ini diantara akhlak kita sebagai seorang Muslim, apalagi kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, apa hikmah urutan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran? Di antara yang saya dapatkan adalah, oh ternyata antara Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran ini menjadi sebuah rangkaian yang sangat luar biasa menakjubkan. Ya, jika di akhir surat Al-Fatihah ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala petakan 3 peta manusia, yaitu orang-orang yang diberikan kenikmatan, orang-orang yang dimurkai, dan orang-orang sesat. Ternyata Al-Baqarah dan Ali Imran lebih memperinci dan memperjelas siapa yang dimaksud dengan Al-Maghdub. Al-Maghdub, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dengan Al-Maghdub itu Yahudi? Apakah yang dimaksud dengan Ad-Dhalin itu Nasrani? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka kita akan mendapatkan pembahasan hampir semuanya, ya, di surat Al-Baqarah, terutama juz pertama, ya, kita akan mendapatkan di situ uraian yang sangat dalam sekali siapa sebenarnya orang Yahudi, seperti apa karakter orang-orang Yahudi, ya. Maka kita akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap tentang Yahudi ketika kita mengkaji secara mendalam surat Al-Baqarah. Sehingga kita paham sekarang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hikmahnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengangkat seorang pemimpin, ya, baik dalam pemerintahan ataupun dalam peperangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanya, antum hafal surat Al-Baqarah tidak? Ya, kenapa seperti itu? Di antara hikmah yang saya dapatkan, karena memang surat Al-Baqarah itu mengajarkan strategi yang sangat luar biasa, baik strategi perang, strategi politik, strategi sosial. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang paling licik sedunia strateginya. Siapa mereka? Yahudi. Jadi seakan-akan jika kita ingin mengalahkan Yahudi, maka tidak usah jauh-jauh kursus ke sana kemari, kuliah ke sana kemari segala macam. Fahami, tadabburi surat Al-Baqarah, maka Anda akan mendapatkan begitu luar biasanya tipu daya mereka, dan bagaimana cara menghadapi orang-orang Yahudi, semuanya sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lengkap, secara sempurna dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini untuk menjawab Al-Maghdub. Bagaimana dengan Ad-Dhalin, orang sesat? Maka setelah Al-Baqarah itu wajib surat Ali Imran. Ya, kenapa? Karena dalam surat Ali Imran hampir semuanya dari awal sampai akhir menjelaskan dari mana sebenarnya awal mula orang-orang Nasrani.
seperti apa atau siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam, semuanya dibahas secara tuntas di dalam surat Ali Imran. Maka kita hari ini mendapatkan susunan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran yang sangat menakjubkan itu, karena memang inilah yang saya biasa sebutkan dengan sistem penguncian Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu diibaratkan sebuah bangunan, ya, jika satu bagiannya dicopot, kemudian satu bagiannya diurutkan dengan bagian-bagian lain, maka akan rusak unsur bangunan itu, tatanan bangunan itu, dan itulah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaga Al-Quran itu. Di antaranya untuk memahami hikmah-hikmah di balik itu semuanya adalah gunakan ilmu munasabah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah perhatikan penafsiran para ulama. Kang, saya nggak ngerti itu tafsir-tafsir para ulama. Sebenarnya sekarang hari ini kita tidak usah bingung dengan tafsir-tafsir para ulama sebenarnya. Ya, kita tinggal install tafsir Kementerian Agama. Ya, di situ sudah ada langsung. Ada tafsir secara rinci, ada juga Al-Wajiz. Al-Wajiz itu yang ringkas-ringkas. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan kemudahan itu kepada kita semuanya. Ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, kan ada aplikasi-aplikasi banyak sekali hari ini yang bisa kita akses agar kita langsung memahami tafsirnya. Ya, ini sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Ada kalau aplikasi yang bahasa Arabnya Ayat, ya, Ayat, aplikasi Ayat namanya. Itu semuanya kita sudah bisa mengakses tafsir-tafsir para ulama, tafsir apapun. Apalagi kalau kita menginstal aplikasi Al-Bahis Al-Qur'ani. Nah, di Al-Bahis Al-Qur'ani itu hampir seluruh tafsir para ulama, baik para ulama zaman dahulu ataupun para ulama muasirin di dalam tafsir, itu semuanya sudah dicantumkan, kita tinggal klik, paham. Ya. Ini sangat penting, kenapa? Karena begini, ada di dalam siyak Al-Quran, ya, yang menurut zohirnya, terlihatnya ini untuk menunjukkan hal positif. Tapi ternyata penafsiran para ulama, ya, setelah dilihat sibak dan lihaknya, ini bukan membicarakan kemuliaan, tapi justru ini sedang menceritakan kehinaan. Contohnya di surat Ad-Dukhan ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang perkasa lagi mulia. Nah, ini kalau kita lihat secara zohir, ini menunjukkan orang mulia, ya, orang terhormat, orang yang diagungkan. Tapi, ya, ini akan menjebak kita ketika kita tidak melihat tafsir para ulama. Karena para ulama menafsirkan ayat ini ternyata bukan untuk kemuliaan, tapi justru untuk penghinaan. Para ulama menjelaskan ayat ini untuk menunjukkan siksa yang sangat luar biasa. Dzuk. Kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Dan siapapun yang memiliki karakter seperti Abu Jahal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dzuk. Rasakanlah olehmu. Atau bahasa kita, bahasa bebasnya, bahasa umumnya, rasain lo. Nah, gitu tuh. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya kamu al-aziz, orang yang perkasa, al-karim, mulia. Kapan itu? Ya di dunia. Di dunia mungkin orang itu dia pejabat, orang itu terhormat, orang itu memiliki strata sosial yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membenci Islam, ya, walaupun dia presiden di dunianya, walaupun dia menteri, perdana menteri, ataupun siapalah yang memiliki jabatan terhormat dan secara status sosialnya, di akhirat kelak tetap dia akan dimasukkan ke neraka. Yusabbu min fawqi ra'sihi al-hamim, akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kepalanya adalah al-hamim, ya, timah yang mendidih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini akan kita dapatkan jika kita membaca tafsir-tafsir para ulama. Bersyukurlah kita memiliki tafsir-tafsir yang sangat luar biasa banyak,
dan dari berbagai corak pemahaman. Kita tidak akan pernah mendapatkan tafsir-tafsir itu di kalangan agama-agama lain. Ya, sudah Islam itu Al-Quran dan Sunnah sangat jelas, kemudian diberikan penjelasan oleh para ulama berbasis riwayat dan masih membuka pemahaman-pemahaman kita yang mendalam. Sehingga nanti akan bertemulah antara penafsiran secara riwayat dan juga penafsiran-penafsiran yang lahir dari akal-akal sehat dan akal-akal selamat. Luar biasa indahnya Islam, dan dua pola ini nanti yang akan menjadi tumpuan Islam sebagai rahmat bagi semesta dan Islam sebagai solusi menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, kan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak mungkin bertambah, tapi masalah pasti akan bertambah. Bagaimana cara menjawab Al-Quran yang tidak akan pernah bertambah, tapi masalah dalam kehidupan bertambah. Nah, di antaranya adalah dengan melakukan tadabbur dan tafsir. Ya, tilawah dan tadabbur, kemudian membaca tafsir. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Yang keenam adalah ambil pelajaran penting. Saran saya adalah tulis dan catat. Apa kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari setiap huruf ketika kita targetnya mengkaji huruf. Atau dalam setiap kata ketika kita targetnya mengkaji kata. Kata fitnah dalam bahasa Indonesia dengan fitnah dalam bahasa Al-Quran itu jauh berbeda. Ya. Atau apa pesan ya dalam setiap ayat atau setiap juz yang bisa kita ambil menjadi pelajaran penting. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting. Nah, karena tadabbur itu memang di akhirnya kita harus mendapatkan catatan-catatan penting. Itu tadabbur itu bedanya. Ya, dengan kajian-kajian yang lain. Kalau terjemah ya hanya diterjemah. Kalau tafsir ya hanya tafsir. Tapi kalau tadabbur, ambil pelajaran-pelajaran pentingnya apa? Ya. Jadi catatan-catatan penting tentang huruf, tentang kata, tentang ayat tersebut itu apa? Nah, itulah yang dimaksud dengan tadabbur. Ya. Tapi sekali lagi, ya catatan-catatan penting itu bukan lahir dari ketergesaan. Karena ketergesaan itu terkadang menjebak kita untuk meyakini sesuatu yang belum sempurna, kemudian kita meyakini bahwa pemahaman ini sudah sempurna, sudah lengkap, atau sudah fix. Ya. Maka oleh karena itu, terus-menerus mengkaji ayat Al-Quran, mentadabburinya akan memberikan hikmah-hikmah yang tak bertepi. Sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang sangat penting ya. Tadi Qari membaca ayat ini. Ya. Yang ketujuh adalah jadikan petunjuk dalam kehidupan. Karena memang Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran bukan hanya sekedar difikirkan. Al-Quran bukan hanya sekedar dihayati. Tapi Al-Quran harus menjadi pedoman kita dalam bergerak. Ya. Atau istilah yang sering saya sebutkan adalah bukan hanya tamattu akli, akan tetapi tamattu amali. Bukan hanya untuk memuaskan cara berpikir, bukan hanya sebatas untuk memuaskan intelektualitas kita, akan tetapi Al-Quran harus menjadi pendorong setiap gerakan kita. Inilah yang saya maksudkan dengan ihtida bil Quran, mengambil hidayah dari Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW pun yang digambarkan oleh Al-Quran bagaikan cahaya berjalan. Ya. Nah, dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Lihat, antara Al-Quran, hidayah, kemudian ya'maluna shalihat. Ya, Al-Quran, hidayah, ya, amal saleh. Ya, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, jadi Al-Quran bukan hanya kitab yang harus kita baca, kita terjemahkan, kita pahami, akan tetapi Al-Quran adalah kitab suci yang harus senantiasa kita baca, kita terjemahkan, kita pahami, kita ambil pelajaran-pelajaran penting,
kita jadikan itu semuanya sebagai landasan kita beramal dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran ya yang telah sempurna ini akan menjadi petunjuk bagi siapa saja, ya, dan untuk seluruh sisi kehidupan apa saja. Jika kita terus mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan mutiara-mutiara di dalam Al-Quran untuk kita ambil menjadi pedoman kehidupan apapun bentuknya, baik skala diri ataupun negeri, bahkan skala dunia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal sejauh mana kita membedah isi kandungan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Apakah bagi orang yang tidak bertakwa bisa menjadi petunjuk? Maka ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat kedua bagi orang bertakwa, kalau surat Al-Baqarah ayat 185 bagi seluruh manusia. Artinya Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat terbuka. Mau dikaji oleh orang Islam, mau dikaji oleh orang bertakwa, mau dikaji oleh orang kafir, mau dikaji oleh siapapun, ya, manusia manapun, orang manapun, maka Al-Quran akan memancarkan cahayanya yang jika cahaya Al-Quran itu diambil oleh manusia-manusia, siapapun dia, dari manapun dia, zaman manapun dia, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk yang paling dahsyat dalam kehidupannya. Ya. Dan semoga tujuan inilah yang akan kita dapatkan. Ya, maka saya di awal berdoa dengan doa, Allahumma hdina wahdibina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah. Wahdibina, dan anugerahkan hidayah kepada siapapun orang-orang yang bersama kami. Istri kami, anak kami, orang tua kami, kakak, adik kami, santri-santri, murid-murid, tetangga-tetangga. Ya, semua. Wahdin nasa jami'a. Ya Allah, anugerahkan hidayah kepada seluruh manusia. Waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikanlah kami sebab di mana banyak orang akan mendapatkan hidayah Al-Quran, hidayah sunnah, hidayah al-Islam secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, sebagai pengantar pertemuan ketiga saya cukupkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, jika ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Dan sebelumnya saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa, yang sangat komplit apa ya istilahnya ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh daging banget, Ustadz. Isinya isi semua nih. Saya mungkin ada beberapa part yang mungkin walaupun nggak terlalu langsung secara paham, tapi insya Allah kedepannya dengan merutinkan mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran ini, insya Allah akan menjadi lebih paham dan lebih clear ya. Dan tadi juga sudah di-mention bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan tergesa-gesa. Ini yang jadi poin penting dari proses tadabbur ya. Bahkan ini bisa menjadi proyek hidup kita ya mungkin ya, sampai mati proses tadabbur tidak akan pernah berhenti insya Allah. Nah ya Bunda, ada beberapa silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan melalui kolom chat atau nanti akan saya mention secara langsung untuk pertanyaan yang bertanya secara langsung. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat, Ustadz. Ini akan saya bacakan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Ustadz, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran dengan perlahan tapi tidak bikin ngantuk? Nah ini pertanyaan yang cukup penting. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita bacanya perlahan, kadang-kadang baru beberapa lembar mata sudah perih ya.
Beda kalau misalnya kita membuka HP. Gimana Ustaz jawabannya Ustaz? Ya. Baik, jazakumullah khairan katsira. Ini bab qiraah ya. Dan kemarin di pertemuan pertama kita sudah petakan. Membaca Al-Qur'an itu berbagai cara. Kalau membaca huruf itu namanya qiraah. Ya. Kemudian membaca huruf beserta artinya itu yang disebut dengan tarjemah. Sudah membaca huruf dan sudah faham terjemahnya, itulah yang disebut dengan tilawah. Membaca huruf, sudah tahu terjemahnya, ya, kemudian mengkajinya lebih dalam, itu yang disebut dengan tadabbur. Ya. Nah, mungkin yang bertanya itu, ya saya nggak tahu, sisi yang ditekankan membaca huruf. Ya. Maka saya sangat menyarankan ketika Anda membaca Al-Qur'an maka keluarkan suaranya. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan dikeluarkan suara dan tidak dikeluarkan suara itu berbeda pengaruhnya terhadap anggota tubuh kita. Nah, contoh begini, baca Quran. Ya itu baca itu, betul itu membaca. Tapi akan beda pengaruhnya ketika suaranya dikeluarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi dengan nada-nada yang bagus ya. Alhamdulillah LTQ Bunyan sudah mengadakan acara itu ya. Bagaimana agar bacaan Al-Qur'an kita bernagom. Ya, ada bayati, ada ros, ada hijaz, ada nahawan. Nah, itu akan menjadikan sound healing. Bacaan Quran yang dikeraskan, dikeluarkan suaranya, maka akan terdengar oleh telinga kita dan itu akan menjadi sound healing. Suara yang akan menjadi terapi bagi diri kita. Dan ini cara baca yang lebih afdol daripada hanya membaca Al-Quran dengan suaranya terdiam. Biasanya pola baca Al-Quran yang tidak mengeluarkan suara baru udah nguap tuh. Masuk ayat pertama, masuk ayat kedua, baru setengah halaman sudah begini. Gitu tuh. Maka baca Al-Quran, sekali lagi saya sangat menyarankan keluarkan suaranya walaupun tidak terlalu keras suaranya. Dan insya Allah itu akan lebih mendalam kesannya ketika membaca Al-Quran, dikeluarkan suaranya dibanding dengan tidak dikeluarkan suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ya Bunda, Ayah Bunda, bahwa sebenarnya salah satu poinnya adalah membaca dengan suara yang dikeraskan ya, jangan di silent ya. Apalagi jangan di silent. Apalagi ya biasanya kalau Ramadan tuh justru ketika membaca Al-Quran dengan suara yang dikeluarkan itu justru malah nggak aus ya Ustaz ya. Malah jadi kayak ada power atau energi tersendiri. Nah, mungkin catatannya ya, mungkin bacaan kita harus diperbaiki dengan bacaan yang fasih dan baik. Insya Allah itu menjadi riyadhah juga buat wajah kita, karena seluruh anggota mulut kita, wajah kita dikeluarkan semua otot-ototnya dengan cara mengeluarkan hurufnya dengan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Itu untuk pertanyaan. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar bisa menyatukan gelombang hati ataupun jiwa dalam membaca Al-Quran sehingga tidak tergesa-gesa. Ya, ini pertanyaan berat ini. Ya, intinya ya harus berlatih. Ya, harus berlatih memang, harus sabar. Ustaz saya nggak tahu ilmunya, maka oleh karena itu LTQ Bunyan mengadakan tadabbur ini. Ya, dan saya tidak langsung prakteknya. Kenapa? Karena ada behind the skin-nya. Ya, ada yang melatar belakangi itunya, ada ilmunya. Nah, insya Allah 4 maksimal 6 kali pertemuan lah. 4 sampai 6 kali pertemuan saya sedang memformulasikan materi-materinya dan mudah-mudahan itu akan menjadi panduan khususnya bagi saya ya, dan mudah-mudahan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sekali lagi ya, tadi kunci yang sudah saya sebutkan di awal ya, Ustaz saya kok belum nyambung-nyambung juga jiwa saya.
Ya, apa yang harus dilakukan? Terus berlatih, terus riyadhah, terus coba lagi. Ya, kemarin bagaimana menyatukan, bagaimana mengonkan gelombang jiwa kita, gelombang hati kita dengan Al-Quran. Oh, itu kan bahasan kemarin itu sebenarnya. Ya, dan saya sebutkan pembahasan kemarin itu teruslah berlatih, dan teruslah berlatih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama lah belajar bareng. Siap. Syukron. Nah itu ya Ayah Bunda, bahwa sebenarnya ini adalah kajian tadabbur yang bukan hanya mengajarkan tentang tadabbur Al-Qur'an ya, tapi tentang bagaimana cara mentadabburnya. Harapannya, tujuannya, mungkin outcome-nya Ayah Bunda bisa secara mandiri untuk mentadabburi Al-Qur'an gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada yang bertanya tentang tadi disinggung bahwa salah satu Al-Asr sudah cukup, surat Al-Asr itu sudah cukup sudah cukup dalam menjadi bekal untuk hidup, Ustaz. Ada yang bertanya tentang referensinya dari kitab apa, Ustaz? Ya, yang paling mudah, kecil, ringan, tipis, ya, itu dalam kitab Ushulus Tsalatsa. Kitab Ushulus Tsalatsa. Saya baca dari situ. Oke, jadi ada di kitab Ushulus Tsalatsa ya, Ustaz ya? Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Masya Allah kajiannya menggetarkan kalbu untuk tetap semangat belajar Al-Quran. Pertanyaannya, karena baru bisa belajar terbata-bata, apalagi kalau bahas tahsin, bagaimana supaya proses belajar ini agar selalu tetap istiqomah? Ya. Bagaimana agar belajar tahsin istiqomah? Ya, saya sangat menyarankan khusus untuk belajar tahsin wajib ada gurunya. Ya, sekali lagi wajib ada guru. Karena jika ada guru, kita akan terus dibimbing. Kalau kita sudah atau kita lagi tidak semangat, guru itulah yang akan terus menyemangati. Ya, tapi kalau belajar tahsin otodidak, nggak ada guru, dipastikan tidak akan selesai. Ya, saya ingat betul setelah dulu lulus aliyah, ya, dari Garut lulus aliyah, saya menghafal Quran di Karanganyar dulu. Itu 2 bulan pertama hanya belajar bagaimana mengucapkan huruf hijaiyah, nggak bisa sama guru saya. Ente kaku banget katanya. Padahal saya sudah mesantren 6 tahun, masih dibilang begitu juga. Ya. Setelah itu saya belajar lagi ke guru yang lain. Balik lagi dari huruf hijaiyah, dari makharijul huruf, dari sifatul huruf. Rasanya ini tuh sudah gitu. Tapi itulah proses kesabaran yang harus saya nikmati. Dan ternyata setiap guru itu punya kelebihan masing-masing, terutama dalam membaca Al-Quran. Ya, dalam makharijul huruf, dalam sifatul huruf, hukum-hukum tajwid. Nah, insya Allah dengan punya guru, ya, kita akan terus semangat. Dan oleh karenanya memang Al-Quran ini tidak bisa otodidak. Sekali lagi tidak bisa otodidak. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi dan seorang rasul, bahkan penutup para nabi dan para rasul pun memiliki guru. Ya, kan ketika Ramadan itu biasanya murojaah bersama malaikat Jibril. Iya kan? Terus dimurojaah, terus dipantau oleh malaikat Jibril. Dan berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu, karena belajar Al-Quran itu semuanya menjadi baik. Jika kita tergolong orang-orang yang susah membacanya, ya, usianya sudah 50 tahun, tapi masih Iqra 1, nggak apa-apa. Setiap huruf yang kita baca akan menjadi sebuah kebaikan. Bahkan kata Nabi SAW, alladzi yata'atta, orang yang susah ini mengucapkannya, pahalanya 2. Pertama, karena dia membaca, karena dia belajar. Yang kedua, karena kesabarannya. Jadi, Ustaz, saya nggak bisa-bisa. Bersyukurlah. Kenapa? Karena pahalanya 2 kali lipat. Jika 1 huruf itu 10, nah, karena Anda nggak bisa-bisa dan Anda sabar, mudah-mudahan 20 pahala setiap huruf yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Wallahu a'lam. Jadi buy one get one ya, Ustaz ya? Iya, buy one get one. Buy one get one kayak di Maduku sekarang lagi buy one get one, Ayah Bunda mungkin bisa
bisa memesan ya, mumpung lagi promo. Oke, jadi poinnya Ustaz, poinnya kita harus punya guru yang akan Ya. mendorong kita untuk selalu sabar dan istiqomah ya Ustaz. Ya, Jadi betul. di LTQ juga ayah bunda bisa untuk mendapatkan guru Al-Quran, baik itu membaca, tahfiz, menghafal, ataupun menerjemah Al-Quran. Ya. Yang berminat, insya Allah bisa langsung menghubungi panitia ataupun nanti menghubungi Ustadz secara langsung. Ya, ini sangat penting ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya nggak usah malu ya, nggak usah malu. Yang belum bisa baca Quran, tinggal daftar saja ke LTQ. Insya Allah di Bundian sudah disiapkan orang-orang yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena mereka sudah bersanad bacaannya, dan banyak juga para hafiz di LTQ Bundian yang siap menemani bapak-bapak dan ibu-ibu. Allahu a'lam. Apalagi sekarang lebih mudah ya ayah bunda, karena masih online ya, bisa offline bisa online dan sangat mudah. Jadi tidak ada alasan kembali untuk tidak memiliki waktu untuk lebih memperdalam atau belajar Al-Quran lebih jauh. Pertanyaan lagi Ustaz, balik lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, lebih bagus mana kasusnya jika tadabbur Al-Quran, ayat Al-Quran dilakukan antara kata dengan kata seperti dalam Al-Quran tafsir per kata dalam Al-Quran, atau sekalimat dalam ayat seperti dalam Al-Quran, arti tafsir karya Ustadz Muhammad Thalib. Syukran Ustadz. Ya. Baik, jazakumullah khairan katsira. Ini kita masuk ke ilmu terjemah ya. Jadi Quran per kata itu bukan tadabbur, itu tarjamah lafziyah. Itu yang pertama. Dan itu yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tarjamah lafziyah. Kalau yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Thalib itu bukan tarjamah lafziyah, tapi itu tarjamah tafsiriyah. Ya, tarjamah lafziyah tujuannya adalah agar kita memiliki wawasan pemadanan kata, walaupun sebenarnya sangat terbatas. Saya sudah sampaikan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang fakir, kan hanya 100.000 kosakatanya, sedangkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab 12 juta, yang 100.000 dengan 12 juta ini ya nggak level. Makanya bahasa Indonesia itu tidak dijadikan bahasa wahyu. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Arab itu nggak punya apa-apa, apalagi bahasa Indonesia, levelnya jauh. Ya, level bahasa saja sudah sangat jauh. Nah, ini dunia terjemah. Itu merupakan tangga untuk masuk ke tadabbur. Jadi tidak mungkin tadabbur itu dilakukan jika kita tidak mengerti terjemah. Tidak mungkin tadabbur dilakukan jika kita tidak mengerti tafsiriyahnya. Tapi terjemah dan tafsiriyah itu bukan satu-satunya untuk melakukan tadabbur. Karena di dalam tadabbur tadi saya sudah sampaikan banyak sekali tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dilibatkan. Gitu. Ya, jadi membaca terjemah itu hanya tangga untuk memasuki tadabbur. Karena untuk melakukan tadabbur bukan hanya terjemah, tapi tafsirnya juga harus kita baca. Ayat sebelumnya, ayat setelahnya, surat sebelumnya, surat setelahnya, apakah ini makkiyah atau madaniyah? Nah, ini juga harus dilibatkan. Jadi lebih banyak unsur yang dilibatkan di dalam tadabbur daripada hanya sebatas tarjamah saja. Baik tarjamah lafziyah, tarjamah lafzi, terjemah perkata sebagaimana Kementerian Agama, atau tarjamah tafsiriyah yang disusun oleh Ustadz Muhammad Thalib. Ya. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Baik. Kita akan langsung masuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Sepertinya pertanyaannya ini ada hubungannya dengan kajian kita sebelumnya. Ustaz, apakah ada hubungannya antara tartil dan tadabbur? Apakah ketika kita ingin tadabbur Al-Quran dengan baik, maka bacaan Al-Quran kita harus tartil dahulu, Ustaz? Ya. Membaca dengan mentadabburi itu dua segmen yang berbeda. Ya. Ketika seseorang membaca dengan tartil, bagaimana agar membacanya tartil? Maka dia harus belajar makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwid. Ya. Ini yang pertama. Sehingga bacaannya tartil. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Maksud tartil di situ apa? Memberikan hak dan mustahaknya. Hak mustahak itu apa?
membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwid. Ya. Adapun tadabbur bukan hanya sekedar membaca secara lafaz, akan tetapi sudah melibatkan tarjamah, sudah melibatkan tafsir, sudah melibatkan perenungan secara mendalam. Ya. Sehingga baca tartil hanya sebatas huruf, itulah yang disebut dengan qiraah. Membaca tartil plus tarjamah, itulah pembacaan Al-Quran yang disebut dengan tilawah. Membaca Al-Quran baik dan benar secara huruf, mengerti terjemahnya, dan memahami isi kandungan, serta bisa mengambil poin-poin pelajaran penting di dalam ayat atau surat tersebut, itulah yang disebut dengan tadabbur. Tingkatan membaca Al-Quran yang dahsyat itu adalah ketika bacaan Al-Qurannya sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwid. Dia mengerti apa yang dibacanya, tahu terjemahnya, dan dia paham isi kandungan Al-Quran. Disitulah kedahsyatan Al-Quran akan kita rasakan. Ya, baik oleh pikiran kita ataupun oleh jiwa kita. Dan disitulah tadabbur tingkat tinggi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu nikmat sekali. Bawaannya pengen nangis terus. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Bawaannya pengen tersenyum saja ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga. Sehingga wajah ahli Quran itu tercermin sekali di wajahnya. Seperti apa kondisi jiwanya. Ya. Dan disinilah yang harus kita latihan lagi. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya harus sabar ini forum tadabbur ini, karena tadabbur ini bukan hal yang mudah ya. Saya sudah mencoba untuk menerapkan tadabbur ini sekitar 4 tahunan lah. Dan itu bisa dibaca di channel Telegram saya di Maqal, Majelis Quran Online. Ya, walaupun kadang saya juga tidak langsung nulis. Ya, di Maqal itu. Kadang saya harus baca ulang, baca tafsirnya lagi. Setelah hati saya tenang, baru saya tuliskan, kemudian saya upload di Majelis Quran Online di channel Telegram itu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Insya Allah kita sudah di ujung acara nih. Syukron jazakallahu khair kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat dan ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Jadi kuncinya adalah kita harus tetap selalu sabar dan istiqomah untuk bisa berlatih mentadaburi Al-Quran ini. Sebelum kita tutup, untuk menambahkan keberkahan, nanti akan dipimpin doa oleh Ustadz Ferry selaku Direktur LTQ Bunian. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kembali kepada ayah bunda sekalian yang ingin belajar atau ingin memperdalam bacaan Al-Qur'annya, kemudian ingin menambah hafalannya, ingin mencoba untuk belajar menerjemahkan Al-Qur'an, insya Allah bisa banget di LTQ Bunian sudah disediakan ya Pak Ayah Bunda. Dan metodenya masih online, jadi masih sangat memudahkan untuk ayah bunda untuk bisa terus belajar dan mengkaji Al-Qur'an lebih dalam. Oke, nanti bisa langsung menghubungi Ustadz Syauqi ataupun langsung Ustadz Ferry. Nah, untuk itu kita tutup dengan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Ferry. Assalamualaikum Ustadz, apakah bersedia untuk memimpin doa Ustadz Ferry? Oh, sepertinya sedang ada ini ya. Ustadz, mungkin mohon kesediaannya untuk sekalian memimpin doa penutup, Ustadz. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini sudah malam ya, tidak terasa untuk mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk mengkaji Al-Quran menjadi asbab keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman sehingga Al-Quran mendarah daging pada tubuh kita, pada generasi kita, dan lahirlah generasi baru, yaitu Jilul Quran Al-Farid, generasi Al-Quran yang sangat unik. Kita akhiri majlis ini dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وبك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل اللهم اجعلنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا برحمتك ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz, kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita lagi-lagi. Dan ayah bunda saya ingatkan kembali, insya Allah untuk pekan depan tadi sudah dibocorkan oleh Ustadz bahwa kita akan coba membahas tentang menetapkan tujuan tadabur salah satunya. Jadi jangan lupa untuk hadir kembali untuk ayah bunda dan jangan lupa untuk menyebarkan juga untuk share link agar jamaah-jamaah yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf ayah bunda. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap mensyiarkan Al-Quran dan mensyiarkan agama Allah. Saya tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Saling mendoakan agar semuanya sehat selalu. Ya.